Roda nasib memang selalu berputar. Begitulah kira-kira kalimat yang cocok untuk menggambarkan kisah Sintayong serta Kim Pan-gon. Dulu Kim adalah sosok yang memecat Shin dari kursi pelatih timnas Korea Selatan. Namun kini justru ia yang berada di ujung tanduk. Kabar panas pun merebak bahwa Shin siap menggantikan Kim sebagai pelatih Ulsan Hyundai. Usai gagal membawa Malaysia meraih kejayaan, Kim mencoba peruntungannya bersama Ulsan Hyundai. Sayangnya, performa buruk membuat klub terpuruk hingga ia terancam dipecat. Situasi ini seakan jadi karma, karena dulu Kim lah yang dulunya menyingkirkan Shin dari jabatannya. Starting 11 Moment kali ini membahas Sintayong dan Kim Pan-gon yang membuktikan roda nasib selalu berputar. Lantas, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kim Pan-gon menikmati puncak karirnya ketika menjabat sebagai wakil presiden sekaligus direktur teknis di Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA sejak akhir 2017. Dalam posisi yang strategis ini, ia memimpin berbagai program pengembangan yang berfokus pada sains olahraga dan manajemen cedera pemain. Kim dikenal sebagai figur yang visioner karena memandang kesehatan dan performa atlet sebagai inti dari keberhasilan jangka panjang sebuah tim nasional. Sebagai wakil presiden sekaligus kepala komite penguatan tim nasional, Kim merancang rencana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Korea. Selanjutnya, ia pun memperkenalkan tim khusus yang berfokus pada football science dengan perhatian utama pada pencegahan cedera, pemulihan pemain, serta pelatihan berbasis data. Selain membantu memperpanjang karir pemain, filosofi ini juga meningkatkan daya saing tim nasional melalui kesiapan fisik yang lebih baik. Pendekatannya yang berbasis pada spot injury management menuai banyak pujian karena membawa cara pandang baru dalam pembinaan sepak bola modern. Kim juga dikenal transparan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk saat memimpin seleksi pelatih tim nasional dan memberi penjelasan terbuka kepada media terkait kriteria yang digunakan. Berkat kesuksesan pendekatan tersebut, ia pun pada akhirnya dipercaya naik jabatan menjadi direktur teknis, posisi yang memungkinkannya memiliki pengaruh lebih besar dalam pengembangan sepak bola Korea. Periode ini menandai puncak perjalanan profesionalnya ketika ia tidak hanya menduduki jabatan tinggi, tetapi juga berhasil mewujudkan ide-ide revolusionernya. Kim berhasil membuktikan bahwa kesuksesan tim nasional tidak hanya ditentukan oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh perhatian serius terhadap kesehatan dan keberlanjutan performa para pemainnya. Usai diberi jabatan sebagai Direktur Teknik Korea Selatan, Kim bertanggung jawab atas semua perkembangan sepak bola di sana. Pada Juli 2018, ia pun memegang peran penting dalam keputusan untuk memecat Sintayong dari jabatan pelatih tim nasional. Meskipun Shin sudah berhasil membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018, evaluasi menyeluruh yang dipimpin oleh Kim menyimpulkan bahwa Shin gagal memenuhi target utama federasi, yaitu lolos ke babak 16 besar. Kim menilai persiapan 1 tahun seharusnya cukup, sehingga federasi akhirnya memilih mencari pelatih baru dengan pendekatan berbeda. Setelah melalui proses seleksi yang transparan, Kim dan komitenya pun menunjuk Paulo Bento sebagai pelatih baru pada Agustus 2018. Filosofi permainan Bento yang proaktif dengan gaya build up dari bawah dan penguasaan bola dianggap sesuai dengan arah baru sepak bola Korea. Keputusan ini pun pada akhirnya terbukti tepat, karena Bento berhasil membawa Korea Selatan lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Mencapai target yang sebelumnya gagal diraih. Namun di sisi lain, keputusan untuk melepas Sintayong tidak berakhir baik bagi mantan pelatih Korea Selatan itu. Saat kepulangan tim dari Rusia, Shin mendapat sambutan tidak menyenangkan di bandara, di mana ia dan para pemain dilempari telur dan bantal oleh sejumlah pendukung yang kecewa dengan kegagalan mereka. Momen tersebut tentunya menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Sintayong.
Namun pria yang kini berusia 54 tahun itu memilih menganggapnya sebagai bahan motivasi. Usai keputusan besar pada 2018, siapa sangka perjalanan karir Kim Pan-gon dan Shin Tae-yong justru mengalami pembalikan nasib. Kim yang meninggalkan jabatan Direktur Teknis KFA pada awal 2022 menerima tawaran untuk melatih tim nasional Malaysia. Awalnya harapan publik tinggi karena Kim berhasil membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Namun, setelah mengamankan posisi di Piala Asia, performa Malaysia di turnamen itu ternyata jauh dari kata memuaskan. Tersingkir di fase grup dengan 2 kekalahan telak sebelum mencatat hasil imbang bersejarah 3-3 melawan Korea Selatan. Harapan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun pupus setelah Malaysia juga hanya finish di posisi ketiga grup. Pada Juli 2024, Kim akhirnya mengundurkan diri, menutup masa kepelatihannya yang diawali dengan optimisme namun berakhir tanpa pencapaian besar. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang menerima tawaran melatih Indonesia sejak akhir 2019 justru sukses menciptakan transformasi besar. Ia memperkenalkan program regenerasi tim nasional, menggabungkan pemain lokal dan diaspora yang memperkuat kualitas skuad. Di bawah asuhannya Indonesia meraih berbagai pencapaian penting, seperti lolos ke final Piala AFF 2020, tampil di Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 2007, dan mencatat sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Selain itu, di bawah asuhannya ranking FIFA Indonesia juga mengalami kenaikan yang signifikan. Usai mundur dari kursi pelatih tim nasional Malaysia, Kim Pan-gon kemudian mencoba peruntungannya kembali di level klub dengan melatih Ulsan Hyundai pada pertengahan 2024. Awalnya langkah ini dianggap sebagai kesempatan baginya untuk membangkitkan karir setelah periode mengecewakan di level tim nasional. Namun musim 2025 ternyata lagi-lagi berjalan buruk bagi Kim. Ulsan terpuruk dengan rentetan hasil minor, termasuk 7 pertandingan tanpa kemenangan di K-League One. Pada awal Agustus 2025 ini, rumor pun menyebar bahwa manajemen klub akan memilih berpisah dengan Kim demi menyelamatkan Ulsan. Rumor ini pun membuat kemarahan sang pelatih memuncak karena ia mengaku mengetahui pemecatannya lewat media bukan pemberitahuan resmi klub. Ironisnya, rumor yang beredar menyebut bahwa Shin Tae-yong yang kini tengah naik daun menjadi kandidat utama pengganti Kim di kursi pelatih Ulsan HD. Shin bahkan dikabarkan siap menerima tawaran kontrak yang akan menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi di klub tersebut. Situasi ini semakin terasa berbalik ketika kita melihat fakta bahwa Shin juga sekarang sudah memegang jabatan sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Posisi yang dulu pernah dipegang oleh Kim saat ia berada di puncak karirnya. Meski terdengar meyakinkan, namun perlu diklarifikasi juga bahwa rumor mengenai Shin Tae-yong yang akan menggantikan Kim Pan-gon sebagai pelatih Ulsan HD masih sebatas spekulasi, alias belum ada konfirmasi resmi baik dari klub maupun dari Shin sendiri. Meski begitu, berbagai media besar telah memberitakan kabar ini, bahkan menyebut bahwa Shin sudah hampir setuju dengan tawaran yang akan menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah K-League itu. Besarnya pemberitaan membuat peluang terwujudnya kesepakatan ini jadi cukup besar, meskipun hingga kini statusnya masih belum pasti. Namun pertanyaannya, apakah Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk memimpin Ulsan? Dari sisi pengalaman, Shin jelas punya rekam jejak yang mengesankan, baik di K-League bersama Sangnam FC maupun di level internasional dengan membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dikenal sebagai pelatih yang fleksibel, pandai membangun tim dan mampu memaksimalkan potensi pemain yang tersedia. Namun, gaya kepelatihannya yang cenderung pragmatis dan mengandalkan serangan balik mungkin kurang sesuai dengan karakter Ulsan sebagai klub papan atas yang biasa tampil dominan.
Ulsan memerlukan pelatih dengan filosofi ofensif yang mampu mengoptimalkan pemain asing berkualitas tinggi dan mengembalikan mental juara tim. Jika tujuan klub adalah membangun stabilitas jangka panjang dengan manajemen tim yang solid, Shin bisa menjadi pilihan tepat. Namun, untuk hasil instan dan permainan penyerang yang konsisten, klub mungkin perlu mempertimbangkan kandidat lain. Hingga ada pengumuman resmi, rumor ini masih harus dilihat sebagai kemungkinan yang menarik. Apapun keputusannya, langkah Ulsan selanjutnya akan menentukan apakah mereka mampu kembali ke jalur juara setelah periode sulit di bawah Kim Pan-gon. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai nasib Kim Pan-gon dan Shin Tae-yong yang bertukar posisi. Bagaimana menurut kalian? Setuju kalau Shin Tae-yong melatih Ulsan Hyundai? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.